Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Siap. Kelas 6 Siap. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Lita. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Wahid Bismillah. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alita sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, hari ini ada yang tidak berangkat? Hadir semua? Hadir. Coba dicek kanan kirinya ada sampah tidak? Kalau ada sampah dibuang di tempat sampah ya. Ada. Ini di bawah tuh. Udah? Udah ya, siap belajar? Siap. Siap. Nah, masih ada yang ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Iya, benar sekali. Nah, minggu ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1, dibuka bukunya. Subtema 1, pembelajaran 1. Sudah? Sudah ya? Nah, sudah. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA tentang cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau yang biasanya disingkat dengan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini ada tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompoknya itu nanti berdiskusi terkait perintah yang ada di LKPD. Dan tugas individunya yaitu mengerjakan latihan atau evaluasi. Paham? Paham. Nah, kan tadi ada tugas kelompok nih. Ibu bagi 2 kelompok, yang satu 3 orang, yang satu 2 orang ya. Nah, untuk Lita dan Pania kelompok 1, Nazwa, Novia dan Arum kelompok 2. Ini Ibu bagi LKPD-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, LKPD-nya diletakkan dulu aja. Lihat ke Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya, anak-anak udah pernah melihat pohon bambu? Sudah. Sudah pernah megang? Belum. Bapak belum? Biasanya kalau kita pegang bambu terasa gatal tidak tangannya? Iya. Mengapa? Kok bisa tangannya gatal? Ada ikut. Bahasanya iya, ada bulu-bulu halusnya yang kuat, yang sehingga mengakibatkan tangan kita gatal. Iya. Nah, kan minggu ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Adaptasi merupakan kemampuan atau cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalkan tumbuhan itu tinggal di lingkungan air, berarti tumbuhan itu harus menyesuaikan diri tinggal di air. Ya, betul sekali. Nah, cara adaptasi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama morfologi, terus ada fisiologi dan perilaku. Ada yang tahu morfologi itu apa? Tidak. Nggak ada yang tahu? Morfologi itu penyesuaian tumbuhan sesuai dengan bentuk apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Sesuai bentuk tubuh. Selanjutnya yaitu fisiologi. Kalau fisiologi itu adaptasi tumbuhan sesuai dengan proses metabolisme hidup. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara adaptasi makhluk hidup morfologi. Cara adaptasi morfologi pada tumbuhan itu dibagi menjadi 5. Ada xerofit, hidrofit,
Hygrofit, mesofit, dan ada yang tahu satunya? Halofit. Tidak ada yang tahu. Nah, ada yang tahu cara adaptasi morfologi itu apa? Tidak. Loh, tadi kan sudah dijelaskan. Enggak memperhatiin nih berarti. Enggak memperhatiin. Lihat ke depan, kalau ibunya bicara didengerin, diperhatiin. Tadi apa morfologi? Cara tumbuhan beradaptasi sesuai dengan bentuk tubuh. Ya, jadi morfologi merupakan atau membuat makhluk hidup atau tumbuhan menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan dilakukannya penyesuaian apa? Tujuannya melakukan penyesuaian. Hidup. Ya, supaya hidup. Nah, penyesuaian dilakukan agar tumbuhan mendapatkan makanan serta bentuk tubuh yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Apabila tumbuhan tidak bisa melakukan penyesuaian, apa akibatnya? Mati. Iya, tumbuhannya akan mati. Nah, tadi jenis-jenis adaptasi morfologi ada 5. Yang pertama ada serofit. Nah, serofit merupakan cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang panas dan kering. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kaktus. Ya, ada pohon kaktus. Nah, terus kalau hidrofit, yaitu cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan berair atau basah. Contohnya bunga teratai. Yang ketiga yaitu higrofit, yaitu cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan yang lembab, biasanya ada di hutan. Apa coba? Ada yang tahu contoh tumbuhannya? Tumbuhan paku, lumut, itu kan ada di Iya. tempat lembab, ya. Yang keempat yaitu mesofit, yaitu cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang sesuai atau tidak basah, di tempat tidak basah dan tidak terlalu kering. Tahu contohnya? Tidak kering. Dia tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Ada pohon apa? Ada pohon mangga, ada pohon pisang, yang seperti itu. Ya kan, dia tidak bisa di tempat yang terlalu basah dan dia tidak bisa di tempat terlalu kering. Dan yang terakhir yaitu halofit, merupakan cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang asin seperti laut atau pantai. Contohnya pohon bakau. Kalau tembakau itu untuk bahan rokok. Kalau di laut itu namanya tumbuhan bakau. Paham sampai sini? Paham? Ya. Nah, di sini Bu ada satu contoh. Anak-anak udah pernah melihat pohon kaktus? Sudah sering. Sudah? Nih, Ibu ada contohnya. Di sini ada pohon kaktus. Ayo coba diamati ya. Taruh di atas meja. Kira-kira pohon kaktus ini tadi masuk ke jenis adaptasi morfologi apa? Yang pertama apa? Serofit. Nah, cara adaptasinya itu di mana, di lingkungan yang apa tadi serofit? Kering. Nah, biasanya pohon kaktus ada di lingkungan gurun pasir. Ya, tempatnya kering ya. Ada yang tahu cara adaptasinya? Menyimpan air cadangan. Ya, jadi kalau dia tinggal atau adaptasi morfologi yang serofit, biasanya dia memiliki daun kecil. Daunnya kecil atau biasa berbentuk duri. Coba nih, dilihat pohon kaktusnya. Daunnya seperti duri kan? Ya nih, seperti duri. Terus batangnya besar. Oh iya. Ya, batangnya besar dan memiliki akar. Ya tidak? Iya. Tidak kan? Nah, kalau di pohon kaktus ini kan tadi daunnya apa tadi? Duri. Seperti ya, daunnya berduri dan kecil. Nah, berbentuk duri yang mengurangi penguapan dan melindungi dari pemangsa. Kan nggak mungkin dia kalau tajam mangsanya mau makan.
ya kan? Iya. Nah, kalau tadi batangnya besar dan berdaging. Ada yang berani pegang? Ada. Ah, nanti kena durinya. Ya kan, dia batangnya besar dan berdaging, berguna untuk menyimpan cadangan air. Karena kalau dia tinggal di gurun pasir kan jarang air tuh. Waktu dia ada air, dia akan menyerap dan menyimpan airnya di dalam batangnya. Dan akarnya dia panjang karena dia untuk mencari air di tempat yang jauh. Paham? Paham sampai sini, paham ya? Nah, selanjutnya di situ ada lembar kerja peserta didik tuh, dibuka LKPD-nya di halaman pertama. Sudah? Untuk latihan yang pertama dikerjakan secara kelompok. Tadi kelompok 1 sebelah sini diskusi, kelompok 2 sebelah sana. Dikerjakan. Bu, ini dikerjakan. Iya. Dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan ya. Nanti perwakilan salah satu maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Nanti kelompok 1 jawab pertanyaan yang nomor 1 ya. Kelompok 2 jawab pertanyaan yang nomor 2. Atau mau itu diskusi aja? Diskusi. Siapa yang mau jawab nomor 1, siapa yang mau jawab nomor 2? Gimana, ada kesulitan tidak mengerjakannya? Nggak ada? Udah selesai? Sudah. Ya, sebentar lagi ya, kelompok 1 belum selesai. Sudah? Sudah. Nah, kita udah dijawab semua kan pertanyaan 1 dan 2? Yang mau maju pertama siapa? Ini aku maju maju. Kelompok 2 ya, maju ya. Jawab pertanyaan nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1 aja. Nomor 1, Indah. Maju, Arum. Dibaca. Yang keras, yang keras. Dengan memiliki akar tunjang dengan tujuan untuk mengelompokkan menjadi Iya, terima kasih Arum. Yuk kasih tepuk tangan untuk temennya. Ya, silakan duduk ke tempatnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kelompok 1 maju. Suaranya yang keras ya, biarin temannya dengar. pohon teratai. 1. Daun tipis dan melebar dan menguapan. Untuk penguatan. Untuk penguapan air supaya tidak membusuk karena kebanyakan air. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan. Silakan duduk ke tempat. Masih semangat belajar? Masih. Yang benar, masih fokus? Untuk nambah fokusnya, untuk nambah semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Siapa yang memimpin? Ada yang berani? Yuk, Wawan, mimpin temannya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman tadi, sudah dijawab oleh anak-anak, kita lihat video ini terlebih dahulu ya.
paham? Sudah. Nah, di sini Ibu punya salah satu media pembelajaran. Di sini alat peraga seperti pohon teratai. Ini kita ibaratkan adalah tanaman teratai yang benaran ya. Nah, di pohon teratai itu ada daun, ada batang dan ada akar. Nah, tadi pohon teratai tinggalnya di lingkungan yang seperti apa? Berair. Biasanya dijumpai di danau, di sungai, dan di kolam. Tanaman teratai termasuk jenis morfologi yang seperti apa? Hidrofit, karena cara beradaptasinya yaitu di lingkungan berair. Nah, kita lihat nih, pohon teratai tadi memiliki daun. Daunnya biasanya tipis dan lebar. Yang berguna untuk apa? Meningkatkan penguapan air. Karena kalau penguapannya tidak besar, maka tanamannya akan mati. Karena kan pohon teratai itu tinggalnya di lingkungan yang berair. Nah, pohon teratai juga memiliki batang. Ada batangnya. Batang pohon teratai biasanya tengahnya dia kayak ada lubang-lubangnya atau berongga yang berisi udara. Gunanya untuk apa? Batangnya ada rongganya, ada udaranya, biarin apa? Salah. Untuk apa? Kalau dia ada nih, misalkan ada benda diletakkan di air dan dia ada udaranya. Bendanya kayak mana? Bendanya tidak tenggelam. Berarti kalau teratai terus batangnya ada rongganya atau ada udaranya, biarin tidak tenggelam. Nah, ketika dia terkena air atau kena ombak, pohon teratai tidak akan tenggelam atau goyang. Dia akan tetap. Paham? Nah, selanjutnya di pohon teratai juga ada akar. Akarnya biasanya panjang dan berserabut. Paham? Coba dilihat di medianya. Gunanya untuk apa? Untuk menyerap zat hara yang ada di dalam air. Sudah paham? Paham? Serius paham? Tidak paham? Nah, jadi gini, di pohon teratai tadi cara adaptasinya itu ada 3, yaitu daunnya yang lebar dan tipis, yang berguna untuk, tadi udah dijelasin, yang berguna untuk meningkatkan penguapan air. Lalu tadi di batangnya berongga, ya, agar bisa apa? Mengapung di atas air. Karena kan dia tinggalnya di daerah perairan, berarti mengharuskan tanaman tersebut untuk mengapung di air kan? Paham? Terus tadi akarnya berserabut dan panjang, yang berguna untuk menyerap zat hara yang ada di dalam air. Sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya di situ di LKPD dibuka lembar kedua. Nah, karena tadi anak-anak sudah bilang sudah paham, selanjutnya di sini Ibu kasih soal evaluasi dikerjakan, ada 5 soal. Dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu 5 menit. Berarti 1 soal 1 menit. Selesai. Jangan lupa dikasih nama lembarnya, nanti dikumpul lagi ya. Enggak, ini individu. Enggak mungkin individu, tulis di lembarnya masing-masing.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah semua ya? Nah, tadi kan ada 5 soal. Gimana kalau kita bahas bareng-bareng? Mau? Mau nggak? Siapa yang mau jawab nomor 1? Aku. Cepet-cepetan ya. Nomor 1 siapa yang mau jawab? Aku. Navia, cepat. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. A. Iya, betul sekali. Siapa yang jawabannya benar? Adi. Iya, benar semua ya. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Aku. Lita. Aduh. Di antara fenomena berikut Nomor 2. Nomor 2. tujuan organisme beradaptasi dengan lingkungannya adalah A. Terjaga Kelangsungan. hidupnya. Iya, betul sekali. Jawabannya yang A. Betul semua? Betul. Siapa yang mau jawab nomor 3? Harum. Aduh, aku rasa mana? Antara fenomena berikut ini yang bukan termasuk adaptasi adalah C. Tanaman jadi berbaris Merangkas pada. merangkas pada musim kemarau. Coba betul tidak jawabannya C? Betul. Iya, betul. Jawabannya C. Tanaman jati meranggas pada musim kemarau. 2 soal lagi. Siapa yang mau jawab nomor 4? Aku. Ya, Najwa, silakan. Mengapa teratai dan eceng gondok memiliki batang berongga? D. Untuk mengalirkan oksigen ke akar. Iya, betul sekali jawabannya D. Untuk mengalirkan oksigen ke akar. Akar. Nah, selain pohon teratai itu memiliki batang yang berongga, selain untuk agar tanamannya bisa mengapung di air, batangnya juga bisa mengalirkan oksigen ke akar. Dibaca soal itu. Nah, sekarang soal terakhir. Siapa yang menjawab? Ya, Fania, silakan. Ini temennya dilihatin, ini mau baca, ini lo mau jawab, kok malah ngobrol sendiri. Apa yang dimaksud dengan ekrofit? Serofit. Tujuan tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan panas dan kering. Iya, betul sekali. Jadi nomor 5 itu jawabannya A. Tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan panas dan kering. Kalau tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan yang berair tadi disebut apa? Yang berair. Adaptasi. Tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan yang kering dan basah. Apa coba? Cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang basah atau hidup di air. Iya, itu namanya apa jenisnya? Hidrofit. Hidrofit. Nah, kalau yang kering dia namanya xerofit. Kalau dia di tempat basah namanya hidrofit. Udah paham ya? Udah paham semuanya? Nah, tadi juga udah menjawab 5 soal dan betul semua. Berarti Ibu Angga paham semua ya? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Najwa. Udah di situ aja, nggak apa-apa, di tempat. Yang keras ya suaranya. Morfologi membuat makhluk hidup tumbuhan menyesuaikan bentuk tumbuh. Diulangin dari cara adaptasi morfologi. Cara adaptasi morfologi pada tumbuhan. Morfologi membuat makhluk hidup tumbuhan menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan tempat tinggal. Cara beradaptasi tumbuhan kaktus daun. Bentuk dari durinya berguna untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri dari penyesuaian dilakukan agar tumbuhan mendapatkan makanan serta bentuk tubuh yang sesuai dengan
kondisi lingkungan. Jenis adaptasi morfologi pada tumbuhan. Eksofit, cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang panas dan kering. Hidrofit, cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang basah atau di air. Higrofit yang lembab seperti hutan. Mesofit yang tidak basah dan tidak terlalu kering. Halofit yang asin seperti laut dan pantai. Sudah? Sudah. Terima kasih ya. Ya, 2. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, siapa yang mau memimpin doa pulang? Saya, Bu. Ya, silakan Najwa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat dan baik. Semoga ilmu yang dipelajari pada hari ini bermanfaat. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya.